Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang kebahasaan. Langsung saja saya Fani menerangkan penggunaan kebahasaan. Yang nomor 1 yakni ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam karya ilmiah adalah ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah bersifat logis, lugas, jelas, hemat, formal, dan bertolak dari gagasan. Nah, kejelasan dan ketepatan isi ini dapat diwujudkan dengan menggunakan kata dan istilah yang jelas dan tepat, kalimat yang tidak berbelit-belit, dan struktural alinea yang runtut. Kalau kelugasan dan keformalan gaya bahasa diwujudkan dengan menggunakan kalimat pasif, kata-kata yang tidak emotif dan tidak berbunga-bunga. Hindarilah penggunaan kata-kata seperti saya atau kami jika terpaksa menyebutkan kegiatan yang dilakukan oleh penulis sendiri. Istilah yang dipakai bukan saya atau kami, tetapi penulis atau peneliti. Namun demikian, istilah penulis atau peneliti sebaiknya digunakan sedikit mungkin. Nomor 2, pemilihan kata. Kata yang dipilih hendaknya kata baku, perlu dihindari kata yang tidak baku dan dari bahasa daerah. Contoh kata baku, memberi. Nah, sedangkan tidak bakunya bagi. Hanya, tidak bakunya cuma. Kata baku, membuat, tidak bakunya membikin. Nah, bakunya daripada tidak baku ketimbang bagi, kata baku, buat, tidak baku. Kemudian kata dipilih dengan cermat. Kecermatan pemilihan kata berdampak pada nuansa makna. Nah, maksud maknanya itu nanti berdampak. Perlu dicermati perbedaan penggunaan imbuhan kata dan penulisan kata yang mirip. Contoh tidak bakunya, memilih sampel dilakukan secara cermat. Nah, ini kurang baku ya, atau tidak baku. Yang bakunya pemilihan sampel dilakukan secara cermat. Kemudian contoh kedua, tidak baku, siswa memerlukan motif dalam. Nah, ini motif apa? Ya kan, motif batik atau motif corak-corak atau bagaimana? Ini kan lebih ke desain. Nah, sedangkan baku, siswa memerlukan motivasi dalam tuh. Ini berarti kan cermat ya. Motivasi berarti itu sudah cermat, jelas. Kemudian maknanya juga jelas. Kemudian kata yang dipilih melalui proses pengimbuhan dan penulisan secara cermat. Contoh tidak cermat, menyontoh. Nah, cermatnya mencontoh. Tidak cermat, menyabut. Yang cermat, mencabut. Nah, kemudian tidak cermat lagi, melegalisir. Itu ternyata tidak cermat. Yang cermat melegasi. Tidak cermat diorganisir, cermat diorganisasi. Yang terakhir tidak cermat aktivitas, yang cermat aktivitas. Pakai V bukan F. Yang terakhir kata dipilih bersifat ilmiah teknis atau bidang keilmuan, bukan kata populer. Ilmiah teknis diantaranya contoh argumen, sampel, antipati, diksi. Ini di bidang bahasa, metamorfosis di bidang biologi. Nah, sedangkan kata populer itu bukti atau alasan dari argumen tadi. Kemudian contoh wakil dari sampel tadi. Nah, populernya antipati, rasa benci. Populernya diksi, pilihan kata. Metamorfosis, populernya perubahan bentuk. Nah, jadi kata yang dipilih itu bersifat ilmiah teknis atau bidang keilmuan, tidak diperkenankan atau tidak disarankan menggunakan kata populer. Penyusunan kalimat. A.
Struktur kalimat harus benar dan lengkap. Kalimat yang benar adalah kalimat yang hubungan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ini SPOK ya, sesuai aturan ketetabahasaan. Kalimat yang lengkap adalah kalimat yang unsur SPOK sesuai dengan kebutuhan, tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang berlebihan. B. Perlu dihindari kalimat yang menjadikan pembaca seperti mitra yang sedang diajak berbicara. Contoh salah, seperti kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan penting dalam kehidupan. Nah, kita garis bawahi, kita ketahui bersama. Nah, yang penyempurnaannya atau yang betul, pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan. Yang kedua, contoh salahnya, pendidikan yang berlaku di negara kita perlu mempertimbangkan kearifan lokal. Garis bawahi negara kita. Nah, penyempurnaannya, pendidikan yang berlaku di Indonesia perlu mempertimbangkan kearifan lokal. C. Perlu dihindari kalimat yang berfokus pada peneliti atau penulis. Pembahasan dalam kalimat perlu diarahkan pada hal atau objek yang diteliti. Contoh salah, peneliti mengambil data melalui wawancara, angket, dan observasi. Peneliti mewawancarai siswa yang menjadi subjek penelitian. Peneliti menyebarkan angket kepada para guru. Observasi pelaksanaan praktikum dilakukan peneliti setiap Senin pagi. Nah, di situ ada kata 4 peneliti. Diulang-ulangi terus ya. Sedangkan kalimat penyempurnaannya atau yang betul, data diperoleh melalui wawancara dengan siswa, penyebaran angket kepada guru, dan observasi pelaksanaan praktikum. D. Perlu dihindari kalimat yang rancu, yaitu kalimat yang disusun dari 2 kalimat yang benar. Contoh salah dalam penelitian ini membahas pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Penyempurnaannya, dalam penelitian ini dibahas model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa, atau penelitian ini membahas model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. E. Perlu dihindari kalimat yang tidak memiliki fungsi. Perlu dihindari kalimat yang tidak memiliki fungsi. Keberadaan kalimat tersebut hanya memperpanjang paparan tetapi tidak menambah informasi apapun. Contoh salah, hasil penelitian ini dipilah menjadi 3, yaitu karakteristik desa binaan, aktivitas masyarakat desa binaan, dan sikap masyarakat desa binaan menerima pembaruan. Uraian karakteristik desa binaan, aktivitas masyarakat desa binaan, dan sikap masyarakat desa binaan menerima pembaruan dipaparkan sebagai berikut. Nah, di situ kalimat ya, kalimat karakteristik desa binaan, aktivitas masyarakat desa binaan, dan sikap masyarakat desa binaan itu diulang-ulangi ya, tanpa menambah informasi apapun. Sedangkan penyempurnaannya begini, hasil penelitian ini dipilah menjadi 3, yaitu karakteristik desa binaan, aktivitas masyarakat desa binaan, dan sikap masyarakat desa binaan menerima pembaharuan. Nomor 4, pengembangan paragraf. A. Setiap paragraf hanya berisi 1 ide pokok yang dikemukakan di awal paragraf. B. Ide pokok paragraf adalah ide penulis yang didukung penjelas, baik berupa kutipan atau bukan kutipan. C. Paragraf terdiri atas kalimat-kalimat yang saling berkaitan. Hubungan antar kalimat dapat ditandai dengan kata penghubung antar kalimat. Ya, seperti oleh karena itu, dengan demikian, sehubungan dengan hal tersebut, jadi, dan sebagainya. Jadi kalimat-kalimatnya itu saling berkaitan ya, atau saling berhubungan. Bisa menggunakan kata hubung yang sudah dicontohkan. D. Setiap paragraf terdiri atas ide pokok dan ide penjelas yang dikemukakan dalam kalimat yang berbeda, sehingga satu paragraf minimal terdiri atas 2 kalimat, kecuali paragraf transisi. Di sini saya akan melanjutkan keterangan dari teman saya atau rekan saya, yaitu tentang penulisan kata. Kata ditulis secara cermat dan benar. Kecermatan penulisan kata berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia.
kebenaran kata berpedoman pada glorasium di bidang ilmu yang bersangkutan. Contoh, penulisan yang cermat, akhlak menggunakan huruf K, bukan akhlak yang tanpa huruf K. Terus contoh lagi, asas ditulis dengan AS, bukan AZAS. Terus B, setiap kata ditulis terpisah dengan kata lain, kecuali kata yang hanya dipakai dalam kombinasi. Contoh kata baku yaitu ekstrakurikuler tanpa spasi. Ekstrakurikuler pakai spasi. Terus contoh lagi, antar sekolah itu juga tanpa spasi, bukan ditulis antar sekolah menggunakan spasi. Terus kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali yang lazim. Imbuhan di dan ke ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh penulisan baku dari di dan ke, yaitu penelitian dilakukan di kelas 12. Penulisan di yang selanjutnya kata kelas itu ditulis dengan spasi. Terus penulisan di yang tidak baku yaitu penelitian dilakukan di kelas 12. Penulisan di yang selanjutnya ada kata kelas itu ditulis tidak terpisah atau tanpa spasi, yaitu itu tidak baku. Yang baku yaitu menggunakan spasi, yaitu penelitian dilakukan di kelas 12. Terus selanjutnya yaitu akronim bukan nama diri, ditulis dengan huruf kecil. Jadi akronim itu ditulis dengan huruf kecil. Contoh penulisan baku akronim yaitu IPTEK, ditulis dengan huruf kecil semua tanpa adanya huruf kapital. Terus penulisan IPTEK yang tidak baku yaitu dengan imbuhan atau dengan menulis dengan huruf kapital. Jadi penulisan IPTEK atau penulisan akronim itu dengan huruf kecil semua. Contoh lagi, Sosbud, Hankam, Pemilu itu ditulis dengan huruf kecil semua atau tanpa huruf kapital. Yang selanjutnya yaitu penulisan angka atau bilangan. Nilai desimal ditulis menggunakan tanda koma, bukan tanda titik. Oleh sebab itu, hasil perhitungan menggunakan komputer perlu dikonversi. Terus yang selanjutnya yaitu angka Romawi digunakan untuk menulis tingkatan atau jenjang. Selanjutnya yaitu penulisan satuan, besaran, dan lambang. 1. Lambang singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contoh penulisan CM itu tanpa diikuti tanda titik atau koma. Terus KG juga tanpa adanya tanda titik atau koma. Terus KG juga tanpa adanya tanda titik atau koma. RP itu juga tanpa adanya tanda titik. Terus
penulisan angka dan satuan diberi jarak 1 spasi. Nah, contoh angka dan satuan itu berspasi 10 kilogram atau 10 kg itu ada spasinya. Terus 12 cm juga ada spasinya. Ya, selanjutnya penggunaan huruf. Di sini ada terdapat 3 poin. Yang poin pertama yaitu huruf miring, kedua huruf tebal, dan yang ketiga huruf kapital. Huruf miring di sini digunakan untuk menuliskan judul buku, surat kabar, ataupun majalah. Judul skripsi, tesis, dan diserta yang belum diterbitkan itu tidak ditulis dengan huruf miring, tetapi diapit dengan 2 tanda petik. Ya, jadi judul skripsi itu atau tesis pun itu tidak harus dituliskan miring, tapi diapit dengan 2 tanda petik. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menulis huruf, kata, atau kelompok kata yang dipentingkan, atau dikhususkan, atau ditegaskan. Jadi, huruf miring itu ya dipakai untuk menuliskan yang benar-benar dikhususkan. Dan bukan menggunakan huruf tebal ataupun diapit dengan 2 tanda petik. Semisal, saya harus mandi. Ya, harusnya itu kalau mau dikhususkan ya harus diketik dengan huruf miring. Atau setiap siswa harus melaksanakan upacara. Nah, harusnya itu harus diketik dengan huruf miring atau Ctrl I, bukan ditebalkan. Kalau ditebalkan berarti tidak baku. Yang baku itu kata harusnya itu harus diketik miring. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata yang bukan kata bahasa Indonesia. Semisal ada kalimat bahasa Indonesia, terus di dalamnya ada kalimat bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Nah, itu perlu dimiringkan, perlu di Ctrl I kalau di komputer. Seperti contoh, penelitian ini dilakukan dengan teknik cross-sectional. Nah, cross-sectional itu kan bahasa Inggris. Jadi, wajib memang dimiringkan itu. Yang ini poin kedua, huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menuliskan judul karya ilmiah, bab, subbab, judul tabel, dan judul gambar. Jadi, huruf tebal itu digunakan untuk menulis judul-judul yang ada dalam penulisan karya ilmiah. Seperti itu judul bab, subbab, dan judul gambar, dan judul tabel. Huruf tebal tidak digunakan menuliskan huruf atau kata yang dipentingkan atau dikhususkan. Dengan demikian, dalam paparan uraian isi karya ilmiah tidak ada kata yang ditulis dengan huruf tebal. Huruf tebal digunakan menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian yang sudah ditulis miring. Yang ketiga, huruf kapital. Huruf kapital di sini dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa, tahun, bulan, hari, dan nama diri geografi. Ya, jadi penggunaan huruf kapital di sini untuk memulai suatu kalimat dengan huruf besar, ataupun ini huruf harus dipakai untuk nama bangsa, suku, bahasa, tahun, bulan, hari, dan nama diri geografi. Semisal ini adalah merupakan bangsa Indonesia. Nah, Indonesia itu kan suatu nama bangsa, berarti harus ditulis dengan huruf kapital. I-nya itu ditulis dengan huruf kapital, Indonesia. Contoh kedua, saya berada dari suku Bugis. Nah, Bugisnya itu B-nya itu ya harus diketik dengan huruf besar atau huruf kapital, seperti itu. Atau Nabi lahir di tahun gajah. Nah, kata Nabi itu kan nama diri. Jadi huruf pertamanya huruf besar, itu harus dibesarkan. Nabi, terus Nabi lahir di tahun gajah. Tahun gajah
tahunnya itu nggak usah T-nya itu, tahunnya itu nggak usah ditulis huruf kapital, tapi gajahnya itu harus ditulis dengan huruf kapital. G-nya harus ditulis harus diketik dengan huruf kapital. Terus huruf kapital di sini dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan nama lembaga yang merujuk pada bentuk lengkapnya. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan yang tidak merujuk kepada nama orang, lembaga, atau tempat tertentu. Seperti contoh, saran diberikan kepada pemerintah. Saran, S-nya itu harus huruf kapital karena kata pertama. Diberikan kepada pemerintah. Pemerintah adalah nama lembaga. Jadi P-nya harus huruf kapital. Atau surat izin penelitian dikeluarkan oleh universitas. Surat izin, S harus kapital karena kata pertama. Surat izin penelitian dikeluarkan oleh universitas. Universitas adalah nama lembaga. Jadi hurufnya diawali dengan huruf kapital. Jadi begitu. Yang selanjutnya yaitu penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca mengikuti pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia Peraturan Kemendikbud Nomor 50 Tahun 2015. Berikut ini beberapa kaidah penting yang perlu mendapat perhatian dalam penulisan karya ilmiah. Yang A, tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda tanya, dan tanda persen diketik rapat dengan huruf yang mendahuluinya. Yang B yaitu tanda kutip dan tanda kurang diketik rapat dengan huruf dari kata atau frasa yang diapit. Sedangkan yang C, tanda hubung, tanda pisah, dan garis miring diketik rapat dengan huruf angka yang mendahului dan mengikutinya.